wabarakatuh. Salam jumpa lagi saudara-saudara. Kali ini video saya akan membahas tentang ghosting, karena akhir-akhir ini istilah ghosting muncul di dalam mass media ataupun di mana saja yang sering nampak muncul istilah ghosting. Sebelumnya belum ada istilah ghosting ini. Bagaimana istilah ghosting dalam dunia kerja akan kita bahas selanjutnya dalam video ini. Sebelum saya memulai video ini, saya senang sekali bila mana saudara bisa melihat video ini sampai selesai dan memberikan subscribe pada saya. Saudara, istilah ghosting dalam dunia kerja sangat baru ya. Sebelumnya belum pernah istilah ghosting dalam dunia kerja dibicarakan. Tapi nampaknya akhir-akhir ini istilah ghosting sering dibicarakan. Ghosting dalam bahasa Inggris artinya, dalam bahasa Indonesia artinya hantu. Hantu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dia akan terlihat bila mana si hantu sendiri ingin memperlihatkan dirinya pada diri manusia. Kenapa istilah ghosting dipakai dalam dunia kerja? Seringkali dunia kerja si pencari kerja mengalami ghosting. Ghosting di sini istilahnya sudah melakukan proses rekrutmen, tetapi tiba-tiba tidak ada kabar beritanya. Walaupun si pencari kerja berusaha untuk menghubungi HR atau bagian info perusahaan, tetapi perusahaan itu tidak pernah memberikan informasi, atau dia menghilang dari pertanyaan dari pencari kerja. Biasanya ghosting akan muncul di dunia kerja bila mana si pencari kerja sudah melalui tahap yang sering terjadi adalah pada tahap interview. Setelah melalui interview, si pencari kerja biasanya dia akan kesulitan mendapatkan informasi, padahal dia sangat berharap untuk mendapatkan informasi itu. Walaupun si pencari kerja sudah berusaha menghubungi HR ataupun yang bisa dihubungi terhadap perusahaan itu, baik melalui email, telepon, WA, tetapi si perusahaan tidak pernah ngasih respon terhadap calon karyawan ini. Jadi seolah-olah si calon karyawan diberikan pengharapan yang digantung, harapan yang tidak ada. Saya tidak tahu maksudnya HR, bagian apapun bagian dari perusahaan itu, kenapa tidak mau memberikan informasi pada perusahaan. Yang sering melakukan ghosting memang yang sering jadi sorotan adalah HR, karena HR sangat berhubungan dengan rekrutmen karyawan. Tapi ada juga yang saya pernah mengalami ghosting yang dilakukan oleh business development manager suatu perusahaan asing, suatu perusahaan besar yang melakukan ghosting terhadap saya. Pada waktu itu, ini cerita sedikit tentang pengalaman saya. Pada waktu itu saya mendapatkan rekomendasi dari follower di LinkedIn bahwa saya cocok untuk posisi yang ditawarkan di LinkedIn itu. Kemudian si business manager ini menghubungi saya lewat DM agar saya mengirimkan CV ke emailnya dia. Kemudian habis itu ada telepon untuk mengadakan wawancara secara online ya. Setelah kita melakukan wawancara melalui online itu,
Beberapa hari kemudian saya berusaha untuk menghubungi business manager development ini, gimana kabarnya setelah hasil interview itu. Tetapi tidak ada jawaban, tidak ada informasi yang saya dapatkan. Jadi ya saya berpikiran positif aja, mungkin saya tidak termasuk bagian persyaratan mereka. Tapi saudara, ghosting sebetulnya sangat merugikan bagi calon karyawan. Karena apa? Calon karyawan adalah punya harapan yang besar terhadap perusahaan itu. Akan tetapi harapan itu dipupuskan oleh perusahaan, sehingga ada kekecewaan yang terjadi pada diri calon karyawan itu. Sebetulnya ghosting akan sangat berkaitan dengan etika seseorang, karena bila mana orang yang punya etika dalam pergaulan tentu tidak akan melakukan ghosting itu, tidak akan melakukan harapan-harapan yang menjanjikan pada calon karyawan. Tetapi bila mana melakukan ghosting tentu sangat mengecewakan bagi calon karyawan itu. Lebih baik katakan saja bahwa saudara tidak keterima karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi ada kepastian dari si perusahaan. Jangan digantung atau menghilang begitu saja dari harapan calon karyawan itu. Sering ini ghosting terjadi dalam dunia kerja, terutama saat setelah interview ya, belum sampai ke taraf selanjutnya. Tapi ada juga yang sudah sampai offering letter, ternyata juga tidak ada beritanya. Saya berharap ghosting itu tidak akan terjadi lagi dalam dunia kerja. Tapi tidak ada jaminan bahwa ghosting tidak akan terjadi dalam dunia kerja. Namanya etika seseorang sangat berbeda-beda. Etika dari satu perusahaan punya kebijakan tersendiri, juga berbeda-beda. Jadi saudara-saudara, di mana kita mendapati ghosting seperti ini, lebih baik kita mengikhlaskan saja. Karena bila dipikirkan masalah ghosting ini, kita akan mengalami kekecewaan, frustasi, dan rasa dendam terhadap perusahaan itu. Ikhlaskan saja ghosting yang terjadi pada saudara, ambil sisi positifnya saja. Karena kalau berpikiran positif, kita akan lebih maju ke depannya. Boleh jadi yang kita harapkan dari perusahaan itu tidak baik buat saudara. Karena apa? Belum apa-apa perusahaan sudah memperlakukan kita seperti hantu, artinya tidak memberi harapan yang jelas, yang tidak memberi kepastian. Bila mana suatu saat saudara benar-benar bekerja pada perusahaan itu, boleh jadi saudara akan diperlakukan seperti itu juga, tidak akan mendapat perhatian, diperlakukan tidak wajar. Untuk itu kita pikiran positif, artinya boleh jadi hal itu akan terjadi bila mana kita bekerja pada perusahaan itu, sehingga kita tidak dihantui oleh ghosting itu ya. Memang kecewa saudara, kita diperlakukan seperti itu, tapi sisi positifnya kita senang. Karena apa? Artinya perusahaan itu tidak baik buat kita di kemudian hari, karena kita tidak tahu sebenarnya akan terjadi di kemudian hari terhadap perusahaan itu yang akan diperlakukan pada saudara. Masih banyak kesempatan yang kita lakukan di perusahaan yang lain yang akan kita lamar, karena mungkin di perusahaan lain ada yang lebih baik dari perusahaan yang kita pernah lamar itu. Jadi tinggalkan sisi negatif dari perlakuan ghosting yang kita terima.
begitu saudara, kita menghadapi masalah ghosting itu. Saudara, mungkin ghosting ini menurut pemaparan saya seperti itu. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya senang sekali bila mana saudara memberikan subscribe pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.